ليزلقون سمعوا الذكر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah di pagi hari ini kita dipertemukan kembali di dalam majelis yang berbarakah insyaallah, yakni program basis kelas tatap muka membaca kitab Arab Gundul yang nantinya akan diampu langsung oleh guru kita, pembina kita, yakni Ustaz Riga Hafidhullah Ta'ala. Dan sebelumnya kami juga ingin sampaikan ahlan wa sahlan kepada teman-teman dari angkatan BA 213 yang insya Allah di pagi hari ini baru pertama kali bisa bergabung ke kelas ini. Kami sekali lagi sampaikan ahlan wa sahlan bikum. Semoga di kebersamaan kita menjadikan tambahan ilmu serta faedah. Dan tentunya kami juga ingin sampaikan bahwasanya kelas ini adalah kelas lanjutan dan interaktif langsung dengan Ustadz Riga yang nantinya akan menyampaikan bagaimana cara membaca kitab Arab Gundul, dan nantinya juga akan diberikan kesempatan kepada teman-teman semua untuk bisa bertanya atau mungkin bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan terkait materi yang mungkin belum dipahami. Baik, alhamdulillah Ustadz sudah hadir di tengah-tengah kita. Anak akan coba sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, khair. Baik, alhamdulillah karena Ustadz sudah hadir dan menyingkat waktu langsung saja kami persilakan kepada beliau untuk memulai materinya. Tafadhol Ustaz. Baik, syukran, jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dapat hadir dalam pertemuan yang 86 ya. Kalau dihitung dari awal kita memulai baca kitab, ini adalah pertemuan yang ke-86. Nah, Ana ucapkan ahlan wa sahlan kepada peserta didik baru yang baru lulus dari tahap praktek i'rab. Jadi sudah melewati 13 mustawa dan sekarang ada sesi interaktif ya, karena kita butuh praktek ya. Setelah mempelajari teori yang diajarkan di program basis, kita akan langsung ke prakteknya. Kalau tanpa praktek, nanti akan tidak berguna teori itu. Ya, yang penting praktek. Tapi kalau praktek tanpa teori juga susah. Ya, kita pelajari teori terlebih dahulu, setelah itu baru kemudian interaktif. Adapun metode kita, pertama kita menggunakan Kitabul Ilmi, karya Syekh Ibnu Utsaimin. Sebentar Anda buka dulu. Ya, ini yang kita pelajari dari pertemuan yang pertama sampai pertemuan yang ke-86 ini. Ya. Dan sekarang ada di halaman ke ya, 34 Ustaz. 34 ya. Kita ada di halaman 34. Nah, ini membahas tentang adab-adab penuntut ilmu. Ya. Perkara yang ke-10 yaitu
berpegang teguh kepada Alkitab wa Sunnah, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi ada beberapa adab yang telah diajarkan sebelumnya, tapi sebenarnya dalam pertemuan atau pelajaran ini kita tidak mengulangi lagi dari awal ya, karena ini peserta baru, tapi kita tidak mengulangi dari awal sebab peserta lama itu juga masih ikut terus ya, berlanjut dari awal sampai akhir. Nah, yang kita ambil faedahnya adalah cara membacanya ya. Jadi bukan intinya kita mempelajari kitab ini secara keseluruhan, bukan. Karena kalau seperti itu kita harus mengulang lagi dari awal, dan kita setiap pertemuan paling satu paragraf ya. Nah, yang kita inginkan adalah bagaimana peserta bisa membaca, ya ini kan kitabnya gundul tanpa baris, membacanya bagaimana, kemudian bagaimana memahaminya, dan bagaimana cara mengi'rabnya. Ya, tiga itu. Cara membaca, cara memahami, dan cara mengi'rab. Ya. Untuk memahami juga perlu tahu i'rabnya apa. Ya, tanpa tahu i'rabnya akan sulit. Ya. Atau bisa salah paham dengan maknanya. Karena berbeda ya antara bahasa Indonesia dengan bahasa Arab ini. Dalam bahasa Arab itu berbeda i'rab, berbeda harokat, itu akan bisa bermakna lain atau bisa jadi tidak bermakna. Ya. Itu banyak kasusnya ya. Eh, bahkan firqah-firqah sesat juga salah dalam membaca ayat Al-Quran ya, menggunakan kiroat-kiroat yang riwayatnya lemah, sehingga akhirnya salah dalam memahami ayat. Ya, kebetulan Anda juga ngambil tesis ya dengan judul pengaruh bahasa Arab terhadap akidah. Jadi di situ ada firqah Mu'tazilah, dia menggunakan teori bahasa Arab, tetapi salah penggunaannya dan prinsipnya dari awal sudah salah, sehingga bisa salah dalam memahami akidah. Nah, itu pentingnya mempelajari i'rab. Nanti kita akan pelan-pelan memulai dari hal-hal yang sederhana atau yang mudah terlebih dahulu ya. Cara mengirobnya seperti apa, ini tentukan ini fi'il atau huruf atau isim atau huruf ya, atau harokatnya seperti apa ya, apakah dhammah atau fathah, kasroh ya. Nah, itu yang kita pelajari. Jadi kita akan melanjutkan pertemuan kita pada sesi ini, itu pada sesi yang perkara yang ke-10, yaitu at-tamassuk bil kitabi wa sunnah ya. Sebenarnya ini sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya ya. Pertemuan ke-85. Nah, mungkin sampai ya, ini kita bahas pada pertemuan ke-85 ya. Ini sudah sampai Al-Quran. Nah, ini sekilas saja ya. Nanti kita lanjutkan aja dari paragraf ini. Sebelumnya kita membahas perkara yang ke-10 ya. Al-amrul ashir at-tamassuku bil kitabi wa sunnah. Perkara yang ke-10 dari adab-adab penuntut ilmu adalah kita berpegang teguh kepada Alkitab wa Sunnah. Nah, ini adalah landasan utama yang perlu kita pahami ya, dan kita amalkan. Kata Syekh, yajibu ala talabatil ilmi al-hirsut tam ala talaqqil ilmi wal akhdhi min usulihi allati la falaha li talibil ilmi illam yabda' biha. Wajib bagi para penuntut ilmu itu bersemangat ya. Al-hirs itu semangat, at-tam itu sempurna, sangat semangat, dengan semangat juang yang tinggi untuk mendapatkan ilmu ya, dan mengambil landasan-landasan yang
Tidak akan sukses seorang penuntut ilmu kecuali memulai dengan landasan tersebut. Apa landasan itu? Pertama, Al-Qur'anul Karim, yaitu Al-Qur'anul Karim. Ya. Nanti yang kedua sunnah, kemudian ada juga ditambahkan oleh Syekh di sini perkataan ulama. Jadi kita mesti memperhatikan perkataan ulama juga selain Alkitab wa sunnah. Kata Syekh, فَإِنَّهُ يَجِبُ على طالب العلم الحرص عليه قراءة وحفظا وفهما وعملا به. Ya, wajib bagi penuntut ilmu itu bersungguh-sungguh, ya, bersungguh-sungguh untuk membaca, menghafalkan, dan memahami serta mengamalkannya. Ya. Karena Al-Quran adalah tali Allah yang kuat, penghubung antara manusia dan Allah. Itu adalah Al-Quran. Wahwa asasul ulum, dan dia adalah pokoknya ilmu-ilmu. Jadi semua ilmu itu pokoknya adalah Al-Quran. Wa qad kana salafu yahrisuna alaihi ghayatul hirs. Para salafus soleh, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, orang-orang terdahulu, mereka sungguh-sungguh dalam eh, Al-Quran tersebut, alaihi, terhadap Al-Quran tersebut. Fayuzkaru anhum syai'u al-ajib. Ya, fayuzkaru anhum syai'ul ajib min hirsihim alal Quran. Maka disebutkan sesuatu dari mereka, sesuatu yang ajaib, yang menakjubkan berupa semangatnya mereka terhadap Al-Quran. Kesungguhan mereka, hasrat mereka terhadap Al-Quran. Banyak kisah-kisah atau asar yang menunjukkan tentang hasratnya yang sangat tinggi, hasrat mereka yang sangat tinggi terhadap Al-Quran. Fatajidu ahadahum hafizul Quran wa umruhu sab'u sanawat. Maka engkau akan menemukan salah seorang dari mereka itu ada yang menghafal Al-Quran dalam umur 7 tahun. Wa ba'dahum hafizul Quran fi aqalla min syahrin. Dan sebagian mereka juga ada yang menghafal tidak sampai 1 bulan sudah hafal. Ya, karena mereka memang orang Arab zaman dahulu mudah sekali dalam menghafal. Dan mereka adalah kaum ummi yang tidak bisa membaca ya. Kebanyakan mereka tidak bisa membaca, tapi kalau dalam hal berbicara atau menghafal, ya kemampuannya luar biasa. Jadi dia tidak sampai sebulan sudah hafal ya. Ada yang sahabat yang seperti itu. Wa fi hadza dalalatun ala hirsis salaf. Ini menunjukkan ah, kesungguhan orang-orang terdahulu terhadap Al-Quran. Nah, itu pembahasan pertemuan sebelumnya ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan saja paragraf berikutnya. Tapi kita akan pelan-pelan bagaimana cara membaca ya. Kemudian bagaimana kenapa dia itu harokatnya ya dhamma misalkan. Fathah, kedudukannya seperti apa dan bagaimana cara memahaminya. Nah, baik, bismillah. Kita akan membaca paragraf ini. Bismillah, qala al-muallifu rahimahullahu taala. Ya, berkata muallif yaitu Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, fayajibu, ya ini bacanya fa ya. Fayajibu. Ya. Fayajibu ala talibil ilmi. Sampai di sini dulu. Wajib bagi penuntut ilmu artinya. Yajibu itu berasal dari fi'il madi wajaba. Jadi yajibu ini adalah fi'il mudhari' ya. Asalnya dari wajaba yajibu. Artinya wajib.
berarti ini wazannya fa'ala yaf'ilu. Nah, kenapa bukan yajabu, bukan yajubu? Ada yang tahu? Ya. Karena memang dari sananya seperti itu. Ya. Ya, Nah, fi'il untuk mudhari mengetahui sudah aturannya, Ustaz. ya fi'il mudhari yang sulasi mujarrad itu bisa kemungkinannya tiga. Ya, yaf'alu, yaf'ilu, dan Yang yaf'ulu. ulu ya. Tapi kalau fi'il madinya fa'ula itu pasti yaf'ulu. Yang ulu. Ya, tapi kalau wajaba ini kan fa'ala. Fa'ala itu berarti kemungkinannya yajibu, yajabu atau yajubu. Nah, ini tinggal melihat di kamus. Ya, seperti ini. Kita harus melihat ke kamus. Yajibu. Harus sering-sering kita lihat kamus. Apalagi sekarang udah ada kamus online ya. Ini anak coba contohkan cara membaca kamus. Nah, ini salah satu kamus online ya. Al-Ma'ani. Al-Ma'ani.com. Nah, Al-Ma'ani ini ada yang Indonesia Arab dan ada Arab-Arab. Ya, kalau mau Indonesia Arab di sini ini klik aja Indonesia, tapi kalau yang Arab tinggal klik aja Arab ya. Ini Arab ini. Tapi kalau yang lengkapnya itu biasa harus Arab-Arab ya. Kalau Indonesia itu kadang-kadang tidak ada. Mulai coba kita coba ya wajabah. Ini tinggal diketik aja ini. Wajabah ini ada nih. Wajabah yajibu. Tapi sekedar fi'il madi dan mudhari'nya saja ya. Adapun masdarnya tidak ada. Tapi kalau Arab-Arab ya. Nah, Arab-Arab itu lengkap ya. Jadi masdarnya apa, Ustaz? Wajibannya, Ustaz ya? Wajabah. Nah, sebentar. Wujuhan nih. Wajabah yajibu ini fi'il mudhari'nya. Masdarnya wujuban. Ya, wujuban. Bisa juga wajiban, bisa juga wajibatan, bisa wajibatan. Jadi bisa banyak ya versinya. Tidak hanya satu. Nah, ini kalau di Arab-Arab lengkap ya. Eh, dari terjemahan Arab ke Arab lagi gitu. Wajaba syai'u lazima wasabata. Nah, seperti ini di Arab-Arab. Tapi kita lihat ininya saja ya. Kalau bingung nanti kita lihat yang penting fi'il mudhari'nya apa, masdarnya apa. Kemudian ada juga nih fi'il isim fa'il ya. Isim maf'ulnya juga ada. Wajibun maujubun. Seperti itu. Ya, jadi yajibu itu adalah fi'il mudhari'. Nah, adapun fa-nya itu fa istinafiyah, fa permulaan ya, permulaan. Kadang-kadang bahasa Arab itu juga menggunakan fa atau menggunakan wa di depannya. Fayajibu ala talibil ilmi. Nah, karena dia fi'il mudhari, maka dia harus ada fa'il. Setiap fi'il ada fa'il. Yang mana fa'ilnya? Hmm? Yang mana fa'ilnya? Ada yang tahu? Al-hirsu. Al-hirsu. Jangan al-hirsun ya. Karena tidak boleh alif lam dan tanwin. Al-hirsu. Jadi wajib. Apa yang wajib? Yang wajib adalah hirsu. Itu apa hirsu artinya? Semangat. Semangat. Wajib semangat. Ya, jadi bukan thalabul ilminya yang wajib ya. Yang semangatnya yang wajib. Semangat wajib untuk thalabul ilmi. Wajib semangat bagi thalabul ilmi. Jadi fa'ilnya adalah al-hirsu. Ini fa'il.
Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Ad-dhammatu zahiratu fi akhiri. Jadi kalau isim mufrad itu tanda rofaknya adalah dengan dhammah. Ya. Dan dia ada isim mufrad. Al-hirsu. Nah, kenapa dibaca al-hirsu bukan al-harasu atau al-harsu? Kenapa? Kenapa hirsu? Nah, kembali ke tadi ya. Kamus. Lihat kamus lagi. Kita ketikkan saja. Al-hirsu. Atau haroso saja ya. Kita mau tahu cara. Harosa ya. Harosa ya Ustaz. Nah, kita lihat. Ini ada harrosa, ada harosa. Nah, ini ya. Hirson. Jadi menggunakan isim masdar. Ini masdarnya ya. Haroso, Yahrosu ya. yahrisu. Oh, yahrisu. Mudhari'nya yahrisu. Hirso, nah bisa juga dibaca harso ya. Tapi jarang ya sebenarnya yang sering didengar itu al-hirs. Tapi secara kaidah boleh baca al-harsu. Karena masdarnya juga bisa al-hars. Berdasarkan kamus ya. Kita harus berdasarkan kamus. Tidak bisa sembarangan. Karena ini bisa harso, berarti dibaca al-hursu bisa juga bukan seperti itu. Kita harus kembali ke kamus. Kalau memang ada di kamus, ya berarti boleh. Cara bacanya seperti itu. Tapi umumnya yang di depan ya, kalau di kamus itu seringnya itu al-hirs berarti. Ya. Jadi bacanya hirs. Nah, hirson ya. Tapi karena ada alif lam, jadi ini jangan ditanwin. Kemudian dia sebagai fa'il, maka dibaca dhammah. Al-hirsu. Ustaz mau tanya dulu Tat sebentar Tat. Ya, Bu. Al-hirsu itu sebagai fa'il ya. Jadi sebagai fa'il itu tidak mesti berupa ini ya Ustaz. Apa isim atau nama Ini isim. orang. Ya, tidak harus orang. Mm-mm. Tidak harus orang. Mm-mm. Jadi kita bisa melihatnya itu sebagai ini, ya kami yang nggak ngerti-ngerti ini Ustaz ya. Lihat dari harokatnya dan maknanya ya Ustaz ya, bahwa itu menentukan fa'il. Iya, betul, Bu. Untuk mengetahui makna, kita harus tahu harokatnya. Untuk mengetahui harokat, kita harus bisa menebak maknanya. Jadi itu ada hubungan keseimbangan ya. Jadi untuk kita mengetahui makna, kita harus tahu i'rabnya atau harokatnya. Untuk mengetahui i'rabnya, kita harus bisa menebak maknanya. Seperti itu. Jadi kita harus biasakan kita bisa menebak makna. Ya, sebelum kita membaca, kita tebak maknanya. Tapi kalau kita tidak tahu maknanya ini sebenarnya gimana ya maksudnya ya. Nah, maka kita tanyakan i'rabnya. Nah, kalau di Al-Quran itu ada i'rab Quran. Atau baca sarah dari ulama. Baru kita ngerti, oh ini maksud. Ustadz Afwan, bisa balik lagi ke kamus yang tadi, Ustadz? Ya. Nah, di situ kan ada ini Ustadz ya, ada apa? Ada haroso, kemudian garis miring haroso, ala waw hariso, terus garis miring hariso. Itu maksudnya apakah bisa bisa dua kemungkinan, bisa haroso Bisa sama hariso. hariso? Iya. Bisa haroso, bisa hariso. Iya. Jadi untuk wazan yang ini bisa dipakai haroso atau hariso, kemudian mudhari'nya tetap yahrisu ya Ustaz? Ya, yahrisu saja yang ada di sini. Oh gitu iya. Kemudian ini yang hirson sama harson itu berarti masdarnya bisa dua kemungkinan juga? Bisa.
Oh, gitu cara bacanya Ustadz ya. Yang fahuwa harisun itu berarti isim fa'ilnya. Terus yang harisunnya dia sebagai sifat musyabahah ya Ustadz ya. Wahua gitu. Terus Harisun. mana Yang Haris? itu Iya. yang kan Ini fahuwa sifat harisun musyabahah. Sifat itu musyabahah. sifat musyabahah. Terus itu jamaknya apa tuh? Hurusun ya Ustadz ya. Huros. Hah? Huros. Huros. Oh, pakai pakai fathah ya. Hurrosun ya. Iya, huros. Oh, terus yang wahiyah harisotun itu berarti dia isim fa'il yang mu'annas. Mu'annas. Oh, Jamaknya terus hawaris. Jamak mu'annasnya. jama' mu'annasnya bukan dibikin jama' mu'annas salim tapi Bisa aja hawarisu. salim bisa. Ini bisa juga. Oh, berarti bisa dia sebagai jama' taksir juga ya Ustadz ya. Ya, Kemudian maf'ulnya dia makruh. mahrusun ya gitu. Ya, betul. Oh, gitu. Oh iya iya, nah Ustadz. Tapi kalau anak buka di tempat anak kok nggak bisa muncul kayak begini ya, beda ya. Apa ini Yang Arab-Arab. apa? Tekan Iya, Arab. ini pakai Arab. yang Arab-Arab, tapi kok munculnya nggak panjang seperti itu ya? Ini eh, Ustadz di laptop ya Ustadz ya? di laptop. Bisa seharusnya sama aja Hmm. ya di laptop sama di Google Chrome yang di handphone sama aja harusnya. Jadi kan anak pakai Oh, iya. www.almaani.com gitu Ustadz ya. Terus Ya, pilih Arab-Arab kan Ustadz? ya Arab-Arab. Yang kayak gini ya. Ini tinggal ketik. Almaani. Ini banyak ya ini ya kosakata bahasa Arab. Maka dikatakan bahasa Arab itu kosakata itu sampai 12 juta kosakata. Hmm. Saking banyaknya, 12 juta kata. Di bawahnya itu ya bahasa Inggris atau bahasa apa itu enggak nyampe sejuta. Paling banyak sampai 300.000 kata saja. Tapi kalau bahasa Arab itu 12 juta kata. Karena banyak sekali kata bahasa Arab. Sudahlah banyak, satu kata itu bisa maknanya beda-beda juga gitu. Nah, itu ngerinya. Kaya sekali Oh, kosakata bahasa Arab. Jadi kalau belajar tidak bisa berhenti ya, karena ilmu itu sangat luas. Nah, ya kita kembali ke kalimat ini. nah Ustadz. Fayajibu ala talibil ilmi al hirsu. Wajib bagi penuntut ilmu semangat. Alaihi. Alaihi ini kita harus tahu. Nah, hi-nya ini maksudnya kemana? Alaihi padanya atau atasnya padanya. Hi-nya ini maksudnya nya-nya itu apa? Yang tahu enggak? Hmm, Toto ini ya berarti ya. Wajib semangat bagi penuntut Wajib ilmu. untuk semangat Ilmunya berarti padanya. Ustaz. Jadi Talib ilmi, Menuntut ilmunya. Ilmunya bukan Ustaz. ilmu, menuntut bukan. ilmu. Oh, bukan ya? Wajib Hmm? padanya. Padanya. Apa tadi? Yang wajib bagi penuntut ilmu itu semangat padanya. Nya-nya itu apa? Apa Bu? Menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Bukan. Macam ini ya Ustaz. Kiroatan, fahman, kan? Bukan, bukan. Semangat menuntut ilmunya bukan Ustaz. Balik ke ini bukan ke tolibil ilminya. Bukan. Ada di sini di layarnya ada. Alaihi. Al-Quran. 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 Kembalinya ke Al-Quran. Karena kita membahas tadi Alkitab wa Sunnah kan. Terus membahas tentang Al-Quran. Jadi kita harus tahu ini maksudnya semangat kepadanya, kepada siapa? Pada siapa kita semangat pada Al-Quran? Ya, maksudnya itu kata Syekh berarti maksudnya kita harus bersungguh-sungguh semangat terhadap Al-Quran. Ya, karena kita sedang membicarakan Al-Quran. Ya. Sebagaimana para salaf juga dulu semangat kepada Al-Quran. Ya, semangat baik itu semangat membaca, menghafal, atau mengamalkan. Jadi itu tantangan belajar baca kitab itu, kita harus tahu atau harus benar dalam mengembalikan domirnya. Karena kalau salah, misalkan tadi ke thalibul ilmi. Kalau kembalinya ke thalibul ilmi, maka artinya penuntut ilmu itu wajib semangat untuk
penuntut ilmu. Ya, kembali ke menuntut ilmu lagi. Ya, tidak benar ya semangatnya terhadap Al-Quran. Ya, karena kita sedang membicarakan Al-Quran sebelumnya. Iya. Kemudian ini bacanya gimana nih? Ini wa jelas ya. Fahafidhohu ya. Fahafidhohu. Wa itu artinya dan. Wahafidhohu. Wa hafizohu. Nah, hafizo. Hafizo itu adalah fi'il madi mudhari amr. Fi'il madi. Madi. Bukan hafazo, bukan hafuzo. Itu lihatnya tadi ke kamus. Ya. Tunjukin lagi ya. Ini penting ya cara melihat kepada kamus ya. Kalau untuk belajar sendiri bisa, nanti kalau udah tahu cara melihat kamus ya, kita bisa latihan sendiri. Itu tentunya nanti kalau ada yang tidak mengerti ditanyakan ya ke yang mengerti ya. Sebentar. Open. Nah ini. Ustaz, kalau nyari kamus pakai HP nggak bisa Ustaz ya? Bisa. Ustaz, buka aja Google Chrome. Bisa juga. Ya, buka Google Chrome. Bisa. Ya. Bisa. Itu sama kayak laptop kan bisa juga kan Ustaz ya? Ini ya Bu ya, hafidho. Bisa. Bisa juga. Bisa lewat handphone. Ya. Ketik aja ini di Google Chrome. Ya, kemudian cari hafidho. Nah, ini hafidho yahfazu. Ini fi'il mudhari'nya yahfazu. Hifzon. Hafidho. Ya, hafidho semua. Kalau hifz ini masdar dari hafazu. Hifzun. Hafidhu syai. Sona, menjaga. Harosa itu juga sama, menjaga, memperhatikan ya. Jadi bacanya adalah hifzu, hafizahu. Afwan, astagfirullah. Afwan. Bukan hafizo ya. Alah. Hibzahu wa hibzahu ya. Apa coba? Apa Nana salah? Nana. Oh, jadi master gitu Ustaz. Ya Ustaz. Wahibzihi. Wahifzohu gitu. Wahibzihi. Jadi Pada sebelumnya atop ya. Wahib ya. Wahib. Wahifzohu. Zuhu. Wahifzuhu. Wahib Sebagai master Ustaz. Kenapa Pak? Sebagai master berarti Ustaz. Sebagai maktuf. Maktuf dari berarti diambil masdarnya bukan fi'il madi berarti Ustaz. Afwan, kok hibzuhu ya? Hibzihi ya Ustaz ya. Hibzihi. Ya, wa hifzihi. Alaihi kepada Quran dan semangat juga menghafalnya. Hibzihi ya Ustaz ya, kalau ditakdirkan ya. Gimana Pak? Ala hibzihi ya Ustaz ya. Fayajibu Ya, ala talabil ilmi al-hirsu ala al-Qur'ani wa ala hifzil Qur'ani. Ya. Seperti itu. Menekankan hafalannya ya. Jadi semangat terhadap Al-Qur'an dan menghafal Al-Qur'an. Berarti masdarnya Ustaz kan yang diambil kan sama masdarnya. Seperti hears. Masdar dari al-hirs. Hafizo hifzon ya. Hifzon kemudian masdarnya hifz. Hafizo masdarnya hifzon. Kemudian dia maktuf pada sesuatu yang jar, yang hi ini, maka dia dibaca kasroh juga ya. Jadi takdirnya itu wa ala hifzihi. Jadi Syekh itu menganjurkan semangat juga dalam menghafal Al-Quran.
Kalau wahafizohu itu sebenarnya bisa saja, tapi tidak nyambung ya. Di sini yajibu kan, wajib. Karena di sebelumnya Kemudian dia mudori, kemudian kalau pakai waw nggak bisa gitu Ustaz ya, karena dia pakai madi gitu Ustaz, makanya nggak nyambung. bukan itu enggak masalah itu ya, tidak masalah. Eh, Cuman di sini kan saya menekankan wajibnya ini kan. Wajib wajib untuk semangat, kemudian dan wahafizohu, ya lebih tepatnya ini anjuran untuk wajib juga untuk menghafal. Nah, menghafal, Semangat menghafal ya Ustadz ya. semangat dalam menghafalnya. Ustaz, afwan. Tapi kalau seandainya Kalau jadi fi'il madi dia Ustadz, jadi jumlah baru bisa nggak ya? Wahafizahu, dan dia telah menghafal akannya Al-Quran ala yadi ahadil muallimina. Bisa begitu Ustaz? Iya, tapi dan dia menghafalkan, maksudnya itu dia menghafalkan Al-Quran itu apa hukumnya? Apa dia wajib atau gimana gitu? Sebelum dia semangat, oh iya, tak nyambung ya Ustaz ya. Pikir saya sebelum Ini dia semangat untuk itu, dia telah menghafal Quran dulu gitu. Sebelum dia mau menggali Quran itu, dia telah menghafal Quran dulu atas tangan-tangan para pengajar itu. ya. Jadi kalau dibaca al-hifzihi berarti semangat terhadap menghafalnya, ya. Tapi kalau dibaca hifzuhu juga bisa ya. Al-hirsu alaihi wa hifzuhu, wajib berarti wajib menghafalnya. Lebih tepatnya mana kira-kira? Sebenarnya dua-duanya bisa ya. Hifzuhu atau hifzihi. Kalau dibaca hifzihi berarti artinya wajib bagi penuntut ilmu semangat terhadap Al-Quran dan semangat juga dalam menghafalnya. Atau pakainya yang pakai kasroh Ustaz. kalau hifzuhu juga bisa, wajib bagi penuntut ilmu semangat terhadap Al-Quran dan wajib juga menghafal Al-Quran. Ustadz, bukannya wow itu atop itu Ustadz. Gimana Pak? Wah nih. Wow itu bukannya atop itu. Iya, atofnya ke al-hirsu ya, atau ke alaihi, ke hi-nya ini. Bisa dua Atopnya kemungkinan. bukannya ke ini Pak Ustadz, ke yajibu itu. Iya, tapi kalau atofnya ke yajibu ini tidak bermakna, Pak. Tidak bermakna dia. Wa hafizahu misalkan ya, wa hafizahu ala yadil ulama. Tidak bermakna dia. Dan penuntut ilmu itu menghafalkan Al-Quran terhadap para ulama. Memang kenapa? Nah, misalnya gini Kaidahnya Pak apa? Ustadz, payajibu. Jadi payajibu maksudnya itu kan ala tolibil ilmi hirs kan. Hmm. Nah, jadi kan wahafizu. Hanya ini kan atopnya itu kan terhadap ala tolibil ilmi hirs itu kan. Berarti kan kalau itu ada di belakang ala. Bukan ala tolebel ini, Pak. Bukan ke sini atofnya, ke sini nih, ke alaihi ini. Oh, oke, oke. Bisa ke al-hirsu, bisa ke ala ya Ustadz ya. Ya, bisa ke hirsu, bisa ke ala. Kalau dia Berarti ke kalau hirsu, seandainya dipecah, kalau dipecah Ustadz, fayajibu ala talabil ilmi al-hirsu alaihi. Udah itu lagi, fayajibu ala talabil ilmi hifzu. hibzuhu. Iya gitu ya Ustaz ya. Betul. Nah, Iya. ya seperti itu. Atau bisa dia atofnya ke alaihi ini. Jadi fayajibu ala talibul ilmi al-hirsu alaihi wa ala hifzihi. Iya, makasih Ustaz. Ya. Saya pikir tadi bisa Jadi jadi fi'il madi bisa seperti yang dua-duanya. pertama tadi. Saya pikir Bisa bisa fi'il dua-duanya. madi. Wahafidhahu, dan dia telah menghafal sebelum dia semangat untuk Al-Quran tadi, dia hafal dulu. Karena kan kalau udah hafal kan dia mudah memahami. Nah, jadi Seperti yang maksud saya terjadi itu di negeri Arab. dia terhadap Al-Quran itu dan juga dia mestinya wajib untuk menghafalnya. Bareng ya Selain Ustaz ya. semangat juga Mutlakul jam'i ya. Wawunya kan mutlakul jam'i. Menggabungkan itu harus semangat dan juga menghafalnya ya Ustaz ya. ya betul. Ya. Jadi bisa dua-duanya ya. Nah,
Tapi kalau menurut Ana ya, kalau Ana pikir lagi, ini Kalau ada tepatnya, Ustaz. lebih tepatnya domah ya. Lebih tepatnya domah. Ustaz, kalau Anda bilang kalau memang mau semangat atas semangat dan menghafalnya, itu lebih cocoknya al-hirsu alaihi wa hifzuhu. Apa kan maksudnya kan kita mau ataf ke hirsu ya Ustadz ya. Semangat untuk semangat terhadap mempelajarinya dan menghafalnya berarti wa hifzuhu Ustadz. Berarti domah gitu. Benar nggak sih Ustadz kalau semangat dalam menghafalnya, kalau semangat dalam menghafalnya berarti semangat menuntut ilmu. Enggak, ya, semangat menuntut ilmu. Bukan pakai mixnya kalau wahifzu jadinya dan menghafalnya jadi maksudnya tadi kan wajib atas penuntut ilmu untuk semangat mempelajari ilmu Al-Qur'an alaihi dan wahifzu dan menghafalnya di depan dan menghafalnya itu semangat atau wajib? Tambahan dari al-hirsu Ustaz, semangat wajib semangat untuk menghafalnya. Semangat ya. Jadi wajibnya dia ada dua Ustaz. Ya, tapi kalau anak lebih tepatnya domahnya. Karena kalau semangat dalam menghafalnya ini sudah termasuk di sini. Al-hirsu alaihi semangat untuk Al-Quran. Semangat terhadap Al-Quran itu kan sudah termasuk dalam semangat dalam menghafalnya kan. Kalau saya bilang begini Ustaz, fayajibu ala tolibil ilmi hirsu alaihi. Jadi kita kembalikan utuh ala hafizihil ilmil hirsu alaihi. Jadi kan ala hifzihil ilmi hirsu alaihi. Iya, bisa seperti itu katanya. Jadi bisa dua kemungkinan. Tapi mana yang lebih tepat sekarang kan? Yang lebih tepat. Nah, sekarang kalau menurut Anas ini menekankan gini. Pertama dia semangat dalam terhadap Al-Quran. Yang kedua dia wajib menghafalnya. Wajib menghafal dari tangan ulama. Iya. Nah, itu maksudnya. Jadi selain dia ini menyuruh menuntut ilmu itu semangat, selain semangat, juga ini menganjurkan wajib juga untuk menghafalnya dari tangan ulama. Ya, berarti bacanya. Ya, artinya kan hifzihima itu yang secara itu dengan tolibi itu, Ustaz. Jadi hifzi jadi kalau kita ini ala tolibi wa hifzil hirsu alaihi. Itu ala tolibi. Jadi nggak bisa ala tolibi wa hifzil hirsu alaihi. Atafnya ini ke alaihi ini, Pak. Kalau dia baca hifzihi, atafnya ke ini al-hirsu alaihi wal hirsu hifzihi ala hifzihi. Tidak bisa diatafnya ke thalibul ilmi. Ini tidak bisa diatafkan ke sini ya, yang kita lihat dulu Ustaz. Alai ini kan itu kan domir ya. Sementara hibzuhuma ini hibzon atau hafazo itu kan kata kerja yang sama dengan kata kerja itu kan tolibi itu. Bukan Pak, ini masdar itu isim. Isim kalau alai itu apa? Ini Al-Quran. Itu Ustaz. Tidak masalah, ini isim juga. Alai isim. Isim. Setelah ala ini pasti isim. Hifzi ini juga isim. Sama-sama isim. Jadi wa ala hifzihi. Nah, jadi gini, bisa dua-duanya ya, tergantung maknanya seperti apa. Kalau memang diinginkan semangat dalam menghafalnya, berarti bacanya wa hifzihi ya. Tapi kalau menurut anak pribadi setelah ini apa namanya? Hifzuhu karena ini menganjurkan dia wajib semangat. Pertama, wajib semangat terhadap Al-Quran. Yang kedua, dia wajib menghafalnya dari tangan ulama. Ya, karena menghafal itu bisa aja dia sendirian. Tapi kata saya ini wajib menghafalnya itu dari tangan ulama. Dari tangan salah seorang pengajar. Ya. Izin bertanya Ustadz. Ya. Saya lupa. Masalah atop ma'tub itu Ustadz. Itu kan bisa atop kalimat sama jumlah ya. Berarti
Ya, ya betul Pak. Jumlah dengan jumlah, kalimat atau isim dengan isim. Gimana pertanyaannya Pak? Sudah? Suaranya keputus kayaknya Ustadz. Suaranya yang bersangkutan. Jadi wajib Hilang. pertama wajib dia semangat. Yang kedua dia wajib menghafalnya dari di atas tangan ulama, maksudnya belajar langsung kepada pengajar, salah seorang pengajar. Ya. Maaf Ustadz, jaringan saya tadi. Jadi atop sama ma'tub itu Ustadz, itu atop isim sama jumlah ya Ustadz ya? Iya. Kalimat Tidak bisa sama jumlah kalimat dengan ya? isim. Kalimat di sini maksudnya isim sama isim ya Ustadz ya? Isim dengan isim. Mengingat Ini kan isim. Iya. Ini isim. Iya. Sama isim Ya. sebelumnya ya Ustadz. Bisa diatofkan ke Makanya alhir. tadi, Bisa ke tadi alaihi saya ini. dapati ada akhi yang nanya dengan atop kepada Allah dia kan gitu. Iya, tadi saya bilang dia tidak bisa atofnya ke sini. Iya. Makasih, Pak. Maksud saya bukan ke Allah. Setelah Allah itu tolibil kan ada ini. tolibil ilmil hirs Maksudnya ke kan. sini kan. Nah, ke situ yang saya Berarti maksud. Tidak bisa. tolibinya. Ya. Ya. Oh Tidak gitu bisa. ya ya. Oke. Ini tidak bisa diatofkan ke sini ya, karena ini wajib, ini sudah wajib itu sama thalibul ilmi aja, tidak bisa wajib pada penghafalannya, tidak bisa ya. Jadi kemungkinannya atofnya ke hi ini atau al hirsu ya. Iya. Jadi ya kalau misalnya kayak gitu berarti ya wajibnya dua ya Ustadz ya, wajib semangat. Ya, wajib semangatnya untuk pertama sama wajib untuk menghafalnya. Ya. Menghafalnya dari tangan ulama. Tangan Hi itu bukannya Al-Qur'an tadi Ustadz? Iya. Ini Al-Qur'an. Ya. Wa hifzuhu ala yadi ahadil muallimina ya Ustadz ya. Iya betul. Nah, kemudian ini ala adalah huruf jar. Huruf jar ya. Kemudian jar dan majrur ini, nah, ini muta'alliqnya kemana? Nah, muta'alliq tahu nggak? Muta'alliq itu terkait ya. Dia terkaitnya dengan hifz. Ya. Terkait dengan hifz. Karena dia bisa aja terkait dengan fiil sebelumnya lagi ya, disela oleh isim-isim lainnya. Ini kebetulan dia langsung muta'alliqnya kepada yang sebelumnya ini ya. Kemudian ini adalah isim yang dia adalah mudhaf ya. Pertama dia majrur karena ada ala ya, sehingga dibaca yadi. Kemudian wa huwa mudhaf ya. Wa huwa mudhaf berarti tidak bisa ditanwin. Tidak boleh tanwin, tidak boleh alif lam. Yadi ahadi mudhaf ilaihi wa huwa mudhaf juga. Wa huwa mudhaf, dia mudhaf ilaihi dan juga dia mudhaf. Sehingga dia tidak bisa juga ditanwin. Ya. Nah, kemudian kalau yang ini ya muallimina ini mudhaf ilaihi saja. Ya. Ya, karena dia termasuk isim mufrad atau musanna atau jamak. Jamak muzakkar salim Ustaz. Ya, muallimin. Muallim itu adalah isim fa'il dari fi'il madinya apa? Allama. Nah, allama itu fi'il sulasi mazid. Wazannya allama, ada tasdidnya ya. Allama yu'allimu. Izin ta'alluq Ustaz ala tadi, apa enggak baiknya kepada fi'il mudhari'nya? Kemana? Yajibu Kembali ini. kepada fi'il mudhari' yajibu. Karena wajib itu atas tangan ulama, bukan masalah hafal saja. Sebentar. Enggak, menghafalnya justru. Menghafal atas tangan ulama. Bukan wajib. Kalau wajib atas, tidak, ya kurang tepat ya kalau wajib di atas tangan ulama. Harusnya menghafalnya ya. Menghafal di atas tangan ulama. Nah, adapun yang muta'alliq kepada wajib itu adalah yang yajibu itu ini, ala thalibul ilmi ini yang ta'alluqnya ke yajibu.
Berarti ta'aluk apa itu? Ta'aluk sibhul jumlah, sibih fi'il ya Ustaz ya? Kepada Kepada masdar masdar. ya? Masdar. Jadi ta'aluk itu pertama tuh dengan fi'il. Kemudian yang semakna dengan fi'il. Yang semakna dengan fi'il itu adalah masdar, isim fa'il, isim maf'ul. Ya. Isim fa'il juga bisa sifah musyabbahah ya, atau sighah mubalaghah. Ya, termasuk itu jenis-jenis isim fa'il. Tapi utamanya itu dengan fi'il. Ya. Tapi kalau tidak fi'il, ini kan bermakna fi'il kan, hafizah itu masdar itu. Ya, sibhul fi'il ya Ustaz. Ya, betul. Ya, jadi wajib kata Syekh itu belajar langsung kepada ulama. Kenapa? Li'annal Qur'ana, li'anna. Nah, li'anna itu adalah saudaranya inna ya. Inna. Tansibul isma wa tarfa'ul Dan khabar. ya, betul, menasabkan isimnya sehingga dibaca Al-Qur'ana. Ini adalah isim li'anna. Isim inna. Ya, isim anna atau isim li'anna. Anna. Yu'khazu. Isimnya. Khobarnya mana? Yu'khazu ya. Ya, berupa jumlah Jumlah fi'liyah. jumlah fi'liyah. Itu bacanya yu'khazu atau ya'khuzu. Nah, kalau Tunggu sebentar. Yu'khazu Ustaz. yu'khazu Diambil. ada seperti ini ya. Yu'khazu. Ini yuk bacanya. Ada wawu, hamzahnya di atas wawu berarti sebelumnya harusnya domah. Iya. Yu'khazu An tarik. tariqit Talaqi. Talaki Ustaz ya. talaqi. Karena Al-Qur'an itu Ambil dengan jalan talaki. diambil dengan jalan talaqi. Ya, talaqi itu mendengar langsung kepada Syekh. Syekh nanti mengomentari, membetulkan bacaannya. Itu talaqi atau interaktif. Ya, interaktif bisa sekarang online juga bisa seperti ini. Ini talaqi. Kalau dibentuk langsung itu talakuyan ya Ustaz ya? Talaqi. Tidak bisa. Ini suku apa namanya? Talaqo Tandanya ya, adalah jar talaqo. Ikut wazan tafa'ala kan? Talaqo ya talaqi. Ini bukan. Sebentar. Talaqi ini adalah masdar dari mengambil, benar Ustaz. Talaqo ya talaki Ustaz. Sahih. Talaqo ya talaki itu mengambil artinya. Masdarnya? Jadi dia pakai wazannya talaqo. Ya, masdarnya talaqi kan. Talaqo ya talaqi, tapi kalau dari ikut wazan secara dasar kan tafa'ala ya tafa'lu tafa'ulan kan Ustaz ya? Tafa'ala, ya betul, tafa'ala. Berarti kalau seandainya diwujudkan dia talakuyan harusnya kan menjadi karena ya, dia berilat itu. Ya, harusnya talakku, tapi karena ada ya itu ya. Ya, talak jadinya talaki dibacanya. Ada ya. Ya ini. Apa makna talaki tadi Ustaz? Talaki itu mengambil secara interaktif kepada Syekh. Jadi kita misalkan menghafal Al-Qur'an ya, surah Al-Baqarah. Kita harus talaki kepada seorang pengajar. Ya. Kita bacakan Al-Qur'an tersebut, kemudian nanti dikoreksi sama pengajarnya. Seperti itu. Itu talaki. Ya, kalau tidak talaki, maka akan banyak kesalahan. Ya, kita mengandalkan kitab atau Al-Qur'an, ya buku Al-Qur'an saja, maka itu akan kita akan salah menyebutnya. Ya, bisa salah. Atau cuma mengandalkan mendengar dari YouTube saja, ya tidak ada koreksi dari Syekh, ya itu akan menyebabkan kesalahan. Jadi Al-Qur'an itu diambil dari jalan talaki. Dari zaman sahabat dulu metodenya talaki.
Ustadz Afwan Ustadz. Tadi kan pakainya talako ya talaki itu pakai wazannya tafa'ala ya tafa'alu ya Ustadz ya. Ya, tafa'ala, ya tafa'alu. Ya, Ya kita coba bisa tafa'alu. lihat ya. Itu kalau lihat Kamu masdarnya talakon itu ada dua ya Ustadz ya. Talako sama talaki pakai ya. Benar nggak Ustadz? oh, bentar ya. Talaqiyan. Ada dua ya Ustadz ya. Talaqqa bisa talaqi. Ada Talaqiyan. ya. Berarti ya-nya kan muncul tuh Ustadz ya. Berarti Jadi ada ini dua pakai ya. yang masdar yang kedua. Pakai masdar yang kedua kan Ustadz? Ya, ini talaqiyan nih. Talaqiyan ini kalau tidak ada alif lam jadi talaqiyan. Tapi kalau ada alif lam, kalau ada alif di depannya jadi talaqi. Iya, ya-nya muncul kan. Ini kan karena dia dalam bentuk mansub gitu Ustadz. Jadi talakian ya Ustadz. Jadi karena ada alif lam jadi itunya hilang, alifnya hilang, kemudian jadi talaki, ya-nya muncul gitu. Kayak gitu berarti Ustadz ya. Ya, Asalnya. ini talaqi berarti tanda jarnya adalah Kasrah muqaddarah. kasrah muqaddarah. Tidak bisa talaqi. Ya. I itu tidak bisa dalam lisan Arab. Iyu. Itu tidak bisa, berat. Bukan tidak bisa, tapi berat dalam pengucapannya. Jadi faedahnya itu yang mana itu Ustadz? Gimana Pak? Faedah ini faedah untuk bina talaki ini tadi kan tafa'ala. Itu yang yang dengar anak. Putus suaranya. Faedahnya Pak. Faedah. Afwan tidak dengar suaranya Pak. Faedah ini. Faedahnya Ustadz. Ya, ini gimana yang lain kedengaran nggak suaranya? Kayaknya mungkin jaringan Anda dengar Ustadz, kayaknya kemungkinan jaringan dari Ustadz. Anda ulangi maksudnya Bapak itu bertanya apa faedah penggunaan maksudnya sekarang penggunaan faedah dari penggunaan talaki. Pakai yang Jadi kan talaki atau kan talaki? tafa'ala ini kan ada mutawa'ah juga Ustadz, ada mutawa'ah, ada takallum, ada ittikhazul fa'ili. Jadi itu kan berjumpa, itu berarti saling ya Ustadz ya. Sebentar. Anda terputus tadi koneksi. Ulang lagi Pak. Afwan ya. Jadi faedah timbangan wazan tafa'ala itu kan tadi kan talaki berarti jalannya harus saling jumpa ya Ustadz ya. Iya, kalau talaki ya seperti saling jumpa. Berarti faedahnya itu menjadikan PL asal Tafa'ala itu kan bisa saling. Saling ya Ustadz ya, saling berjumpa ya. Bukan mutawa'ah. Kalau kasar bisa juga mutawa'ah. Bisa Ustadz mutawa'ah ya. Bisa mutawa'ah kepada fi'il kasaro, misalkan takassaro. Kasaro zujaju fatakassaro. Artinya mutawa'ah kepada kasaro. Pecahkan kaca, maka dia bisa itu mutawa'ah. Bisa juga artinya saling. Tapi tergantung konteks ya, kalau yang seperti itu bisa tergantung konteks atau saling berjumpa ya. Bisa saling, bisa mutawa'ah itu ya. Ya, makasih Ustaz, makasih. Ya, Ana mohon maaf kepada peserta yang mungkin masih belum memahami ya, karena ini diskusinya agak lumayan berat Ana rasa. Tapi antum harus bersabar ya, yang belum bisa, yang masih bingung ini diskusinya tentang apa. Mungkin ada di antara antum ya. Mudah-mudahan ya semuanya paham. Ya, tapi bersabar ya. Anda berusaha untuk menyampaikan hal-hal yang dasar. Ya. Tapi kalau ada yang bertanya ya Anda jawab. Ya, Ustadz, gimana? Bisa dua-duanya dipakai ya Mas dan Ustadz ya. Bisa pakai yang talaki sama yang talako sama yang talaki bisa dua-duanya dipakai. Mas Ya, tapi kita harus lihat mana yang sering ya. Sering digunakan ya. Talaki itu kan sering kita dengar ya, talaki. Oh iya, Ya, kita lanjutkan sedikit. Wa innahu mimma yu'safu.
Wa innahu mimma yu'safu lahu. Ya. Dan di antara hal yang disayangkan, antajida ba'da talabatil ilm la yahfazul Quran. Ya. Nah, sekarang kita bahas wa innahu. Inna itu menasabkan isim. Isimnya mana? Isim inna. Hu ya. Ya, hu ini adalah isim inna. Kemudian khobarnya mana? Yu'safu. Ya. Yu'safu bukan. Mimma. Mimma dan Khobar. seterusnya itu. Ya, mimma dan seterusnya. Ini berbentuk jumlah apa? Jumlah fi'liyah ya Ismiyah Ustaz? atau Apa itu? Mimma, kalau lihat dari mimmanya itu jumlah ismiyah Ustaz. ismiyah? Ya, jumlah ismiyah yang mana mubtada'nya ini antajida. Antajida ba'd talabatil ilmi yahfazul Quran mimma yu'safu lahu. Berarti Jadi dia dalam mubtada masdar ma'awal muakhar. Ustaz. Masdar ma'awal Ustaz ya. Antajida badal Masdar yang ditakwil Ustaz. talabatil. Ustaz hilang. Siapa yang nangkap itu? Ustaz hilang Ustaz. Nah, Mungkin ditunggu dulu ya. jaringan Ustaz. Jaringan Ya, Ustaz. Belum di open Ustaz? Ya, Afwan, tadi sedang putus koneksi. Jadi wa innahu mimma yu'safu lahu antajida. Jadi khobar dari inna ini adalah mimma yu'safu lahu antajida sampai sini. Ya, berbentuk jumlah ismiyah. Khobar dari inna. Khobar inna itu bisa berbentuk isim ya, atau berbentuk kalau jika berbentuk isim itu namanya khobar mufrad. Kalau berbentuk jumlah ghairu mufrad ya. Nah, ini berbentuk jumlah. Nah, jumlah itu terdiri dari, kalau jumlah ismiyah, ini jumlah ismiyah terdiri mubtada dan khobar. Mana mubtadanya antajida, khobarnya mimma yu'safu lahu. Kalau Nah, diartikan ini gimana kembali Ustaz? kemana? Mana, Bu? Tolong diartikan Ustaz tadi ininya. Dan Ya, di ya, antara yang disesalkan adalah engkau menemukan sebagian penuntut ilmu tidak menghafal Al-Quran. Yusapu itu Ustaz, apa maknanya? Yusapu. Asifa yusafu. Asifa yusafu itu artinya apa? Disayangkan. Misalkan ana asif berarti artinya saya minta maaf ya. Kalau yusafu itu berarti yang disesalkan ya. Sesuatu yang disayangkan. Sayangkan. Nah, Ustaz kata itu Syekh sesuatu Afwan Ustaz itu yang itunya harokatnya yang antajida ba'dho tolabatil kali ya Ustaz ya? Bukan iya, tolabata ya? tolabatil. Iya benar, tolabatil ya Ustaz. Talabatil ilmi. Oh iya betul. Tolabatil ilmi. Ya. Quran. Ya, nama Ustaz. Ini min ini adalah min huruf jar ya. Min dan ma. Mimma itu terdiri dari min dan ma. Di mana ma-nya itu ma apa? Mausulah. Mausulah. Ma mausul. Jadi yu'safu lahu ini adalah isim silah mausul namanya. Silah mausul itu kalau di sini berupa jumlah fi'liyah. Silah mausul itu jumlah ya, jumlah fi'liyah atau ismiyah. Kemudian antajida tadi sebagai mubtada muakhar dari jumlah yang ada di dalam isim inna, di dalam inna, khabar inna.
Ya, an itu adalah huruf masdar sehingga dibaca tajida. Tajida ini asalnya dari wajada yajidu ya. Kemudian fa'ilnya ta atau anta sehingga menjadi tajidu. Tajidu, kemudian ada an jadi tajida. Ya, jadi ini asalnya adalah wajada. Wajada yajidu. Wajada itu menemukan, Menemukan ya. mendapati. Ya, mendapati. Wajada yajidu. Kemudian fa'ilnya Wajah bayajibu ya Ustaz ya. Ikut wajah ya, bayajibu juga ya. betul Pak. Nah, kemudian fa'ilnya mana nih tajida ini? Domir mustatir huwa. Domir Domir mustatir, domir anta. Domir anta. domir Anta. anta. Domirun mustatirun takdiruhu anta. 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 Jadi sehingga jadi tajidu. Nah, karena ada an, jadi tajida. An ini adalah salah satu alat yang menasabkan fi'il mudhari'. Kemudian ba'do ini sebagai apa? Maf'ulun bih. Maf'ulun bih untuk dari tajida. Kau mendapati sebagian penuntut ilmu. Tolabah itu jamak dari tolib. Dari tolibul ya? Ya, ini jamaknya. Tolabah itu para penuntut. Sebagian dari para penuntut ilmu. Jamak dari tolib. Nah, kenapa tolabati? Bukan tolabata, tolabatu. Karena dia mudof ilai. Mudof ilai dari Wahwa mudof. Dari ya, ba'do. Ba'do juga dia mudof ilai dari tolabati adalah al-ilmi. Jadi terdiri dari 3 isim ya. Idofahnya terdiri dari 3 isim. Jadi yang penting lebih dari 1 aja. Bisa 2 atau lebih. Kalau ini 3. Ba'do, tolabati, al-ilmi. 3. Kemudian la. Nah, Ustaz, status ba'da itu sebagai apa di sana? Yang mana, Bu? Status Ba'do. ba'da. Ba'do tadi apa? Maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Maf'ulun bih itu objek. Ya. La yahfazul Quran. Ya. Ini sebagai hal ya. Jumlah ini sebagai hal. Dia ingin menjelaskan kondisi dari atau keadaan dari tolabah ini. Yang mana tolabatul ilmi itu mereka tidak menghafal Al-Quran. Padahal mereka penuntut ilmu. Ya. Harusnya penuntut ilmu itu menghafal Al-Quran. Ya, wajib menghafal bahasa, wajib belajar pada salah seorang pengajar. Ya. Afwan Ustaz. Ya. Ba'do kayaknya cocoknya zorob maf'ul fi. Karena wajah ada itu fi'il sulasi lazim Ustaz. Enggak perlu kepada maf'ul, enggak muta'addi dia. Justru wajada itu bisa 2 malah maf'ul bihnya, Pak. Ini bukan wajada wajada itu ya Ustaz. Bukan. Menemukan ya. Bukan wajada yang sulasi yang lazim ya Ustaz ya. Iya, dia muta'addi, Pak. Iya. Wajada itu muta'addi. Iya. Makasih Ustaz. Saya pikir yang lazim ya. Kalau lazim berarti nggak cocok jadi maf'ul bih gitu. Yajibu tadi ya, wajaba yajibu itu lazim. Oh iya, makasih Ustaz, makasih. Yes. Kemudian bal ba'duhum ya, mungkin ada yang baru tahu ya. Memang metode Ana seperti ini ya. Kalau ada yang nanya langsung gitu. Tidak ada sesi tanya jawab, tapi kalau ada bertanya enggak apa-apa Ana dipotong, tidak masalah. Ya, silakan langsung dipotong ya, tapi yang jelas yang berkaitan dengan materi ya. Jangan yang kemana-mana supaya fokus. Ya, kalau ada yang Takut bertanya, lupa Ustaz. Takut lupa kalau nanyanya nggak nanti. masalah. Kalau dipotong tidak masalah. Nah. Ya. Begitu juga penulis kitab ini, Syekh Utsaimin, itu ketika mengajarkan, beliau dipotong terus. Ketika ada pertanyaan langsung ditanyakan. Syekh-nya juga menjawab seperti itu. Ya, jadi Anda tidak masalah, apalagi ini masalah cara metode ya, metode cara membaca kitab ya. Jadi memang harus paham caranya kan, cara membacanya seperti apa. Jadi harus interaktif ya. Kemudian Ustaz, bersedia dipotong, jazakillah khairan, bersedia dipotong Ustaz, karena nggak semuanya bisa seperti itu Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik.
Ya, tapi asalkan yang berkaitan dengan materi ini ya, supaya kita Nah, fokus. Ustaz. Iya. Bal ba'duhum. Nah, bal ini huruf apa Huruf namanya? atof. Huruf atof. Huruf Bukan huruf atof ya Ustaz ya? bal itu kalau dia masuknya ke jumlah, ya, maka dia balnya itu huruf ibtida. Oh, ibtida. Kalau dia masuknya ke isim, dia huruf atof. Ini Misalkan masuknya ke isim kan Ustaz ya? ini ke jumlah. Ba'duhum la yasinul Quran. Berarti dia huruf ibtidaiyah. Yang contohnya isim itu seperti ini. Maja'a, misalkan ya contohnya. Maja'a Zaidun bal Ahmad. Ya, bal Ahmad. Nah, ini isim ketemu isim, maka ini huruf atof. Tapi ini jumlah ya. Ba'duhum la yusinul qiraah. Jadi dia huruf ibtida. Huruf permulaan. Ustaz, Jadi ini Afwan Ustaz, ini kan tadi sebelum bal itu kan ada apa? Al-Qur'an ya Ustaz ya? Sebelumnya. Kalau lihat tadi contoh Ustaz kan maja'a iya, Zaidun tapi bal bukan ah. kalau ini diatofkan ke Al-Qur'an berarti la yahfazu ba'duhum. Tidak tepat. Misal la yahfazul Qur'ana bal ba'duhum. Misalkan berhenti sampai sini. Oh, kalau atofnya ke ba'da yang sebelumnya Ustaz yang antajida jadi maksudnya menemukan Tidak tepat. sebagian nggak cocok juga. Iya, Jadi al-ba'dhum nggak bisa. Tidak tepat ya, tidak tepat Bu. Bal tajid lebih tepatnya dia jumlah. Nah, Ustaz. Izin Ustaz, berarti huruf ibtida itu selain waw sama fa ada juga bal ya Ustaz ya? Huruf apa Bu? Huruf ibtida itu selain waw dan fa ada juga bal ya? Lakin juga Pak. Lakin termasuk yang ya? ini termasuk juga ibtida. Berarti 4 ya Ustaz ya, huruf ibtida ya? Ya mungkin ada lagi ya, tapi Anda belum terpikirkan sekarang. Mungkin ada lagi. Oh ya, makasih. Sebentar, Ana ingin mengoreksi kembali ini antajida ini ba'du thalabatil ilmi ini ba'du thalabatil ilmi tadi sebagai apa? Ba'dunya maf'ul bih. Oh ya, ada benar. Lebih ya. Kalau yang ini sebagai berarti kalau dia jumlah ismiyah ini sebagai kalau dia jumlah ismiyah ba'du berarti itu dong apa? Khobar muqaddam. mubtada. Ba'dunya kan ini Ustaz. Ustaz keputus-putus Ustaz afwan. Ya. Ba'duhum la yuhsinul qiraah. Ba'duhum di sini mubtada ya. Kemudian khobarnya lah yuhsinul qiraah berarti gitu. Ya, la yuhsinul qiraah. Jumlah fi'liyah Ustaz. Jumlah ismiyah. Yang ini jumlah fi'liyahnya ini. Jadi gini, semuanya ini sejumlah induk kalimat ini adalah jumlah ismiyah. Nah, di dalam induk kalimat ini terdapat jumlah fi'liyah yang sebagai khobar. Jadi Ustaz, Ustaz. Ini kalau lihat yang sebelumnya Ustadz yang la yahfazul Qur'ana itu kan hal ya untuk keadaan si penuntut ilmu ya sebagian penuntut ilmu. Nah ini apakah bukan merupakan tambahannya bahwa ya sebagian itu mereka tidak sebagian penuntut mereka tidak menghafalkan Al-Quran dan sebagian lagi mereka tidak memperbaiki bacaannya. Jadi keadaannya ada dua gitu Ustadz. Bukan gitu ya Ustadz? Ya, itu tapi dia bisa disebut kalimat baru, bal ba'duhum la yusinul qiraah. Jadi sampai di sini kemudian baru bal ba'duhum la yusinul qiraah. Jadi dia dianggap sebagai kalimat baru. Tidak. Berarti itu ba'duhum itu kalau sebagai mubtada berarti dia idofah ya? Mubtadanya idofah Ustaz ya? Ya, idofah. Mudhof dan idofah mudhof jadi balnya dia huruf ataf tetap huruf ibtida, kemudian ba'duhumnya dia mubtada dalam bentuk idofah, kemudian khobarnya dalam bentuk jumlah.
Dalam itu jumlah. fi'liyah ya Ustadz ya. Jumlah fi'liyah, betul. Yang mana dari jumlah fi'liyah itu, yuhsinu itu kembali ke mana? Ini yuhsinu. Yusinu itu tolibel ini tidak memperbaiki. Mereka tidak Bukan. memperbaiki yusinu bacaan. Bukan ke tolibel ilmi. Mana? Kayak ba'duhum itu Ustadz. Ya, ke ba'duhum. Iya. Ya, sebagian mereka itu ya yang tidak memperbaiki, tidak mengindahkan bacaan. Nah, mungkin kita sampai di sini lah ya. Ustadz Afwan, ba'duhum itu mufrad atau jamak ya Ustadz ya? Ba'du. Ba'du itu mufrad atau jamak Ustadz jatuhnya? Kalau kayak gitu, sebagian mereka. Sebagian ya dari segi isimnya isim mufrad Ibu ya. Kalau secara zahirnya mereka tuh banyak atau nggak bukan Ustadz? Secara zahirnya, ba'duhum. Ya, secara zahirnya ya banyak, lebih dari satu. Sebagian kan dari mereka. Kalau secara maknanya ya. Betul. Tapi ini pakainya ba'dunya dia mufradnya gitu Ustadz, dilihat dari mufrad, mufradnya. makanya yuhsinu. Makanya yuhsin. Yuhsinunya Ustadz luruskan saya Ustadz. Ustadz luruskan saya. Ya. Itu tadi berarti kata penyusun kitab ini sebahagian orang yang menuntut ilmu itu tidak menghafal Quran, dan dari sebahagian yang tidak menghafal Quran tadi tidak bagus pula bacaannya ya, begitu Ustaz maksudnya? Ya, sebagian dari penuntut ilmu. Jadi sebagian penuntut yang ilmu tadi kan itu engkau dapati, berarti Tajida ini saudara Zona ya Ustaz, itu bukan? Ya, saudara Zona ya, dia membutuhkan dua maf'ul bih. Berarti maf'ul bih dari mubtada khabar itu dasarnya ba'du talabatil ilmi la yahfadzul Qur'ana. La yahfadzu itu khabar dari ba'du itu sendiri ya. Yang mana, Pak? Kan kalau saudara Zona kan berarti dia dasarnya yang jadi maf'ul awal sama maf'ul saninya itu kan berarti ba'du dasar jumlah ismiyahnya itu kan berarti ba'du talabatil ilmi la yahfadzul Qur'ana gitu ya Ustaz ya. Nah, ini yang Anda baru betulin tadi nih. Ini Anda baru ingat. Jadi tajida ini kan dua maf'ul bih. Ya. Iya Ustaz. Kemudian ini maf'ul bih pertama itu ba'du talabatil ilmi. Iya. Ya. Yang ini bukan hal ya. Ini maf'ul bih yang kedua. Nah, ini namanya ini maf'ul bih yang kedua. Ya, tadi Anda bilang hal ya. Ini lebih tepatnya maf'ul bih yang kedua. Nah, Ustaz. Udah itu Ustadz, berarti sebagaimana kata Uhti yang Bunda yang katakan tadi, hum di situ kan berarti hum ba'du talabatil ilmi kan? Iya. Jadi sebahagian dari sebahagian lagi, berarti didapatinya oleh si Masyekh, si penyusun kitab. Oh iya ya, penyusun kitab. Oh iya ya, makasih Ustadz, makasih. Udah lurus Ustadz, makasih. Saya agak tanya-tanya tadi. Ya, jadi anak koreksi. Anak tadi mau koreksi tapi apa ya? Itu la yahfazul Quran itu sebagai maf'ul bih yang kedua. Ya. Ini ya yahfazul Quran, bikin lagi yang baru. Ini la yahfazul Quran yang oren ini maf'ul bih yang kedua. Ya, ini maf'ul bih yang pertamanya ini. Karena wajada itu membutuhkan dua maf'ul bih. Iya. Ada yang membutuhkan maf'ul bih seperti ja'ala itu kan dua maf'ul bih ya. Nah, termasuk juga ini wajada yajidu itu membutuhkan dua maf'ul bih. Ya. Kemudian wahada khalalun kabirun. Dan ini adalah khalalun apa? Khalalun. Kesalahan ya Ustaz ya? Ya, kesalahan atau apa ya? Khalalun bencana. Kekeliruan, bencana. Bencana musibah yang besar. Fi manhaji thalabil ilmi, dalam manhaj atau metode penuntut ilmu. Seharusnya manhaj thalabul ilmi itu yang betul itu adalah dia memperhatikan Al-Quran terlebih dahulu sebelum dia menghafal hadis atau matan-matan yang lain. Ini ada yang sebagian penuntut ilmu Al-Quran aja tidak hafal, bahkan cuma 1 juz atau di bawah itu, tapi dia menyibukkan dengan menghafal matan al-jumiyah
bukan Al-Quran ya, bukan Al-Quran atau hadis. Ya, mestinya dia menghafal Al-Quran terlebih dahulu ya, karena Al-Quran itu adalah pokok. Ya, kalau untuk menghafal, kalau kita punya waktu untuk menghafal, maka kita hafalkan dulu Al-Quran terlebih dahulu. Betul nggak Ustaz kalau ahli hadis itu pasti ahli Quran gitu? Ya, itu tidak bisa dipisahkan, Bu. Al-Quran dan hadis. Kalau dikatakan ahlul hadis, berarti dia pasti ahlul Quran. Tidak bisa dipisahkan. Nah, nanti di sini Anda sudah baca sekilas tentang kitab ini, kata syekhnya itu, ini. Ulizalika la tura'i sunnah wa tagful anil Quran. Jangan kamu hanya memperhatikan sunnah, tapi mengabaikan Al-Quran, dan juga jangan engkau memperhatikan Al-Quran, tapi kamu mengabaikan sunnah. Artinya dua-duanya harus ada ya, harus diperhatikan Al-Quran dan sunnah. Ya, mungkin sampai di sini pelajarannya, dan jamnya juga udah lebih ya, dari jam 10.20. Ya, makasih Ustaz. Izin saya setor ya Ustaz ya. Maksudnya i'rabnya ini saya kirim sama Ustaz ya. I'rabnya nanti ada di YouTube Pak, di rekamannya. Maksudnya supaya maksudnya saya tulis kembali, apa bisa saya setor untuk mengokohkan pemahaman ke grup apa sama Ustaz? Kalau setor Anda paling nanti pas ini aja, pas. Repot ya. Atau di murojaah aja Pak, di murojaah. Ya sendiri ya. Makasih. Ya, kalau waktu untuk menyetor itu Anda di program basis tidak ada ya untuk menyetor, atau mungkin antum ada Bapak ada apa Ustadz lain gitu yang bersedia setor ya, lebih bagus. Ya, nanti bisa didengarkan rekamannya, nanti di-upload oleh admin di YouTube Basis Ummah ya. Di murojaah kembali saja. Ya, demikian pelajaran kita. Ana mohon maaf jika ada kesalahan. Ya, mudah-mudahan pelajaran kita ini, diskusi kita ini bermanfaat bagi kita semua ya, terutama buat anak didik. Ana merasa ya bahwa mengajarkan itu menambahkan ilmu. Ya. Demikian juga antum jika ingin menambah ilmu, maka ajarkan. Walaupun antum mengajar itu tidak dibayar. Ya. Jangan mengharapkan bayaran. Tapi ilmu itu jauh lebih berharga daripada harta. Ya. Jadi ajarkan siapa saja, saudara atau keluarga, teman. Walaupun mereka kita tidak menerima upah kita, tapi mendapatkan ilmu. Ya. Alhamdulillah Ana selama ini jadi lebih banyak pengetahuan, apalagi dengan diskusi seperti ini ya. Jadi lebih banyak tambahan pengetahuan. Ya. Ana kembalikan kepada Ustadz Abu Ali, tafadhol. Jazakallahu khairan Ustaz. Ahsanallahu ilaik atas materi beserta interaksi yang sudah dilaksanakan. Barakallahu fiik kepada Ustadzuna Riga hafizallahu taala atas waktunya, ilmunya, juga kesabarannya. Barakallahu fikum Ustaz, semoga Ustaz dan keluarga senantiasa diberikan keberkahan dan kesehatan sehingga dapat terus memberikan faedah ilmunya bagi kita semua. Dan tak lupa buat teman-teman semua yang sudah hadir pada sesi kelas pagi hari ini, barakallahu fikum wa jazakumullahu khair atas atensinya. Semoga kebersamaan kita di hari ini menjadikan tambahan ilmu dan faedah, dan semoga aktivitas kita di hari ini dicatat sebagai amal soleh dan dilipat gandakan pahalanya. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada Ahad pagi pekan depan biidznillah taala, dan anak akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustaz, makasih Ustaz. Sama-sama Pak.